down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memasuki materi lingkungan laut. Ekosistem air yang meliputi laut, sumber daya alamnya, dan kehidupan di dalamnya. Ada beberapa zona ekosistem laut. Yang pertama, epipelagik, berada di antara permukaan laut hingga kedalaman 200 meter. Yang kedua, mesopelagik, berada di kedalaman 200 sampai 1000 meter. Ketiga, batiopelagik, berada di kedalaman 200 sampai 2500 meter. Yang keempat, abisal pelagik, berada di kedalaman 4000 meter. Yang kelima, hadal pelagik, berada di kedalaman lebih dari 6000 meter. Masuk ke biota laut. Ikan, terumbu karang, ganggang laut, lobster, penyu laut, paus, kepiting, bintang laut, spons, moluska. Ada beberapa upaya pelestarian lingkungan laut. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kedua, tidak menangkap ikan secara berlebihan. Ketiga, tidak merusak terumbu karang saat berwisata di laut. Keempat, menjaga kelestarian ekosistem air laut. Kelima, menjaga kelestarian terumbu karang. Keenam, menjaga kelestarian ganggang laut. Masuk ke pencemaran lingkungan laut. Yang pertama, partikel kimia. Kedua, limbah industri. Ketiga, limbah pertambangan. Keempat, limbah pertanian dan perumahan. Kelima, kebisingan. Dan keenam, penyebaran organisme invasif atau asing. Nah, masuk ke epipelagik. Lapisan laut yang berada di permukaan laut hingga kedalaman 200 meter. Lapisan ini juga disebut zona sinar matahari atau zona fotik. Ciri-ciri zona epipelagik. Yang pertama, memiliki intensitas cahaya matahari yang cukup untuk berfotosintesis. Kedua, hampir semua produksi primer di laut terjadi di sini. Ketiga, rumah bagi sebagian besar kehidupan akuatik. Organisme yang hidup di zona epipelagik plankton, rumput laut terapung, ubur-ubur, tuna, banyak hiu dan lumba-lumba. Terdapat dua peran alga di zona epipelagik. Yang pertama, bertanggung jawab untuk ketersediaan makanan bagi organisme yang hidup di laut. Kedua, memproduksi setidaknya 50% dari total oksigen yang berada di atmosfer bumi. Nah, kita akan memasuki materi kedua, mesopelagik. Mesopelagik adalah zona laut yang berada di kedalaman 200 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut. Zona ini juga dikenal sebagai zona senja atau zona pelagik tengah. Ciri-ciri zona mesopelagik: hanya mendapatkan sedikit cahaya matahari, suhu berkisar antara 5 sampai 4 derajat Celcius. Air bergerak lambat. Banyak organisme yang hidup di zona ini bersifat bioluminesensi. Organisme yang hidup di zona mesopelagik. Yang pertama, bakteri heterotrofik. Yang kedua, ikan todak. Yang ketiga, cumi-cumi. Yang keempat, Anarchisadidae. Yang kelima, beberapa spesies sotong. Nah, masuk ke materi ketiga, batiopelagik. Batiopelagik adalah zona laut yang berada di kedalaman 200 sampai 2500 meter. Zona ini berada di lereng benua. Ciri-ciri zona batiopelagik: sinar matahari tidak bisa menembusnya. Tidak ada produsen primer
Oksigen didapat dari peredaran termohalin cahaya yang ada berasal dari bioluminesensi hewan. Fauna di zona batioplagik ada paus besar, hiu, cumi-cumi, gurita, dan hewan yang tidak memiliki mata. Materi keempat, abisal pelagik. Abisal pelagik adalah zona laut yang berada di kedalaman 4.000 meter. Zona ini juga disebut sebagai zona laut sangat dalam. Ciri-ciri zona abisal pelagik: tekanan air laut sangat besar, tidak ada cahaya matahari, suhu sangat dingin, jarang ditemukan di kehidupan, tidak terdapat tumbuhan. Ada dua kehidupan di zona abisal pelagik. Yang pertama, hewan laut yang dapat hidup di zona ini cenderung pipih dan panjang. Yang kedua, materi sedimentasi sangat halus berupa sejenis lumpur yang kemerah-merahan. Masuk ke materi kelima, hadal pelagik. Zona hadal pelagik adalah zona terdalam lautan yang membentang dari kedalaman 6.000 meter hingga ke dasar laut. Zona ini juga dikenal sebagai zona hadal. Ciri-ciri zona hadal pelagik: yang pertama, suhu airnya konstan, sedikit di atas titik beku. Yang kedua, tekanan airnya ekstrim, seperti di Palung Mariana yang mencapai 8 ton per inci persegi. Ketiga, hanya terdapat di palung-palung samudra. Keempat, jika digabungkan di semua samudra, palung-palung ini akan membentuk wilayah seukuran Australia.